Sesampainya di dalam, Fikir Van tertegun melihat urat-urat mineral ruby yang berkilauan memenuhi seluruh area. Ia menduga bahwa tempat ini pasti memiliki keterkaitan dengan Gunung Red Owl. Tanpa ragu, ia terus melangkah maju hingga menemukan sebuah pintu yang memancarkan cahaya merah dari dalamnya. Dengan langkah mantap, Fikir Van memasuki pintu tersebut. Ia menemukan sebuah batu besar yang memancarkan cahaya merah menyala. Sembari mendekat, ia bergumam. Sepertinya mana telah dialirkan ke dalam batu rubi ini untuk memancarkan cahaya. Ia menoleh ke sekeliling, dan pandangannya tertuju pada sebuah tengkorak manusia tergeletak di salah satu sudut ruangan. Ada luka tusukan di tulang rusuk dan noda darah berwarna coklat kering di sekitarnya, tanda bahwa kematian itu sudah lama terjadi. Di dekat tengkorak itu, terdapat secarik surat lusuh dengan tulisan tangan yang tampaknya milik seseorang dari klan Baskerville. Dengan hati-hati, Fikir Van mengambil dan membaca surat itu. Namaku Chain. Aku menulis ini sebagai peringatan bagi generasi masa depan agar tidak mengulangi kesalahan yang pernah kulakukan. Ruangan batu ini selalu menjadi legenda di dalam keluargaku. Saudaraku, Abel, dan aku secara tak sengaja menemukannya. Kami menjalani seluruh rangkaian ujian dungeon ini, mengalahkan puluhan monster hingga akhirnya tiba di ruangan terakhir. Kami menemukan tulisan aneh berbunyi. Saat masuk, hanya satu. Namun di dalam, ada dua. Dan ketika keluar, hanya tersisa satu. Kami merenungkan teka-teki ini dalam waktu yang cukup lama, sampai kami menyadari maknanya. Kami, aku dan Abel, adalah saudara kembar. Kami dulu satu dalam rahim ibu, namun saat lahir kami menjadi dua. Maka untuk menyelesaikan ujian ini, kami harus menjadi satu kembali. Dengan berat hati, aku membunuh saudaraku sendiri demi menjadi satu yang tersisa. Tapi tidak ada yang terjadi. Tidak ada harta karun, tidak ada jalan keluar. Hanya penyesalan yang tersisa. Karena itu, aku menulis surat ini agar siapapun yang datang ke tempat ini tahu, ini bukan tempat untuk mencari harta, melainkan sarang iblis yang mempermainkan manusia. Selesai membaca, Fikir Van termenung. Ia menyimpulkan bahwa kedua saudara itu telah melewati banyak tantangan namun berakhir dengan tangan kosong. Lalu, bagaimana denganku yang bahkan tidak memiliki saudara kembar, pikirnya. Namun, Fikir Van percaya satu hal, tidak mungkin ada dungeon yang tidak bisa diselesaikan. Ia yakin bahwa yang gagal adalah pemahamannya terhadap teka-teki, bukan ujiannya. Dengan senyum tipis, Fikir Van berkata pelan. Sungguh sial nasib dua bersaudara itu. Karena mereka datang berdua, mereka tidak bisa melihat teka-teki dari sudut pandang lain. Mungkin mereka terhalang oleh gagasan yang kaku. Ia pun mendekati batu kristal di tengah ruangan dan merenung dalam hati. Lorong yang gelap dan ruang batu yang terang benderang. Jawaban dari teka-tekinya pasti tersembunyi di sini. Tiba-tiba, ia tersadar dan berkata mantap. Aku adalah satu saat masuk melalui lorong yang gelap. Tapi ketika cahaya ruby menyinari tubuhku, bayanganku muncul, aku menjadi dua. Begitu cahaya itu hilang, aku kembali menjadi satu. Jadi, jawaban teka-teki itu adalah bayangan. Dengan keyakinan penuh, Fikir Van menyentuh batu kristal tersebut. Seketika, batu itu retak dan meledak dengan cahaya merah menyala. Dari dalamnya muncul sebuah pedang berapi yang mengobarkan aura luar biasa. Tertulis pada bilahnya. Hanya mereka yang memiliki darah Baskerville yang dapat mengangkat pedang ini. Fikir Van teringat pada ilustrasi dalam buku masa kecilnya, sebuah legenda tentang 7 bencana besar yang mengancam benua. 7 keluarga kepala, termasuk Baskerville, bangkit melawan 7 monster legendaris. Yang pertama mereka hadapi adalah siluman lebah, dan sisa-sisa energi iblis dari makhluk itu dikubur di tanah Baskerville, menciptakan sumber energi demonik yang kuat. Legenda itu kini terbukti benar. Pedang ini dulunya diambil oleh klan iblis dan menyebabkan kehancuran besar di masa lalu. Namun, Fikir Van bertekad bahwa sejarah kelam itu takkan terulang kembali. Karena kini, pedang ini milikku, ucapnya penuh keyakinan. Dengan kekuatan dan tekad yang menyatu, Fikir Van menggenggam pedang itu. Api membungkus tangannya, menyatu dengan tubuhnya, namun ia tidak terluka. Namun kini pedang itu telah memilih Fikir Van untuk menjadi tuannya. Setelah Fikir Van mendapatkan pedang tersebut, ia merasa seolah tidak ada lagi yang bisa ia peroleh dari tempat itu. Kini saatnya ia kembali. Namun, sesuatu terjadi. Fikir Van merasa bingung dengan sensasi yang ia rasakan, antara pusing atau lapar. Karena rasa aneh itu,
Ia terjatuh sambil menahan rasa sakit. Dalam pikirannya, ia bertanya-tanya, mungkinkah pedang ini yang menyuruhku untuk makan sesuatu? Dengan tekad yang kuat, Fikir Van memaksa dirinya untuk tetap berjalan, walaupun perutnya terasa sangat kosong. Indera penciumannya pun menjadi lebih tajam, ia mulai mencium aroma sesuatu yang lezat. Ia terus berjalan sambil menahan sakit, hingga tiba-tiba pedang itu muncul dari tangannya dan menunjuk ke suatu arah. Fikir Van pun bertanya, apakah kau ingin menunjukkan sesuatu yang bisa kumakan di sana? Sesampainya di tempat yang ditunjukkan oleh pedang tersebut, Fikir Van terkejut. Ternyata itu adalah mayat Hellhound yang sebelumnya ia bunuh. Saat ia mendekat, pedang itu langsung menusuk tubuh Hellhound tersebut. Anehnya, Fikir Van merasakan perutnya kembali normal. Ia pun menyadari, pedang itu telah lama kelaparan. Ketika Fikir Van melihat sekeliling, ia menyadari bahwa pepohonan dan tanah di Gunung Le Rouge et Lenoir mengering bukan karena cuaca, melainkan karena rasa lapar dari pedang itu yang tidak masuk akal. Fikir Van mulai berpikir, jika benar begitu, lalu seberapa banyak aku harus memberinya makan demi memuaskan rasa laparnya? Tiba-tiba, pedangnya kembali membentuk simbol di tangannya. Si lebah rakus, sebutan bagi pedang itu, dikatakan memiliki kemampuan menyerap kemampuan musuh dan menjadikannya milik pengguna. Ia bisa menyerap skill tanpa batas jumlahnya, dan mereka yang memiliki kemampuan serupa akan hancur sepenuhnya. Tapi kenapa? Rasanya hanya 3 kemampuan yang bisa kuserap? Fikir Van lalu menyadari, oh, karena yang kuserap hanyalah dari mayat. Ia kembali berbicara dalam hati, tunggu, jika aku bisa memilih skill, maka kau tidak boleh memakan semuanya. Aku akan kesulitan menjelaskan situasinya nanti saat mereka memeriksanya karena kondisi tubuh musuh yang hancur sepenuhnya. Kini, setelah selesai menyiapkan makhluk demonik untuk ujian praktek, Fikir Van berniat bersantai hingga ujian berakhir. Ketika ujian pun benar-benar selesai, para pemuda Baskerville kembali dari medan praktek. Penilaian pun dilakukan terhadap semua mayat makhluk demonik yang berhasil mereka tangkap. Mayat-mayat itu dijadikan tameng, pedang, kalung, dan lainnya sebagai bentuk hadiah. Namun, salah satu mayat makhluk demonik yang dibawa oleh seorang pemburu muda membuat para petinggi Baskerville terkejut. Adegan beralih ke pemimpin klan Baskerville. Ia bertanya, siapa yang menangkap makhluk ini? Ketua pelayan menjawab, Tuan Muda Fikir Van Baskerville, Tuan. Ia tidak sengaja melewati area yang belum dipetakan selama ujian berlangsung, dan ia berhasil memburu Cerberus, makhluk dengan tingkat bahaya A+. Pemimpin klan terbelalak. Apa maksudmu? Cerberus? Makhluk demonik tingkat tinggi yang bahkan para ksatria penjaga kita kesulitan menanganinya? Benar, Tuan. Namun, saya menyadari bahwa Cerberus itu telah terluka dan teracuni oleh suku barbarian. Racun macam apa yang cukup kuat untuk melumpuhkan Cerberus? Dari mana ia mendapatkannya? Itu tercatat dalam dokumen perguruan. Saya mencoba bertanya langsung pada Tuan Muda, namun beliau sudah kembali ke ruangannya karena terlalu lelah. Pemimpin klan tersenyum samar. Bocah itu jadi sangat licik, ya? Pengetahuan adalah kekuatan, dan kekuatan adalah kelayakan sejati seseorang. Ketua pelayan menanggapi, saya sendiri sangat terkejut. Tak disangka, bakat luar biasa seperti itu datang dari Tuan Muda Fikir Van, bukan dari yang lainnya. Pemimpin klan menjawab dengan tegas, kau sungguh tidak mengenaliku. Aku berbeda dari pemimpin-pemimpin sebelumnya. Aku tak peduli soal garis keturunan. Saat aku membesarkan anjing pemburu, aku tak peduli apakah mereka berasal dari bangsawan atau dari jalanan. Yang aku lihat hanya bakat dan tekad. Bahkan yang lemah bisa lahir dari darah terbaik. Kurasa kau mengerti maksudku. Ketua pelayan bertanya lirih, apakah Anda menyadari putra kedua Anda yang sedang berada dalam pelatihan terpencil? Tak apa, jawab pemimpin klan. Tapi aku sedang butuh sesuatu yang bisa memperbaiki suasana hatiku. Panggil Tuan Muda Fikir Van. Sesampainya Fikir Van di hadapan pemimpin klan, sang pemimpin langsung bertanya, ku dengar kau membunuh Cerberus setelah ujian praktek. Bagaimana caramu melakukannya? Aku memberinya coklat, jawab Fikir Van singkat. Coklat adalah racun mematikan bagi makhluk demonik tipe anjing. Ketua pelayan tampak bingung. Jadi begitu, itu sebabnya dia meminta coklat. Mereka hanya saling bertanya dan menjawab tanpa sapaan hangat. Apakah benar ini pembicaraan antara ayah dan anak? Pemimpin klan kembali berkata, ku dengar kau tidak menjawab dengan jelas saat ditanya secara spesifik apa yang akan kau buru. Karena dia bukan masterku, jawab Fikir Van tenang.
Karena aku anggota klan ini, maka pemimpin klanlah yang jadi masterku. Pemimpin klan tersenyum puas. Kau belajar dengan baik. Sebagai hadiah, mayat makhluk demonik yang kau tangkap akan menjadi milikmu. Dan karena kau mendapat peringkat 1 dalam ujian praktek, permintaanmu akan kukabulkan. Inilah yang kutunggu, pikir-pikir Van. Dengan ini, aku bisa mendapatkan apapun yang kuinginkan. Aku hanya ingin masuk ke perpustakaan 10.000 buku, ujar Fikir Van. Perpustakaan itu adalah yang terbesar di dalam kastil utama Baskerville, dan salah satu yang terbesar di Kekaisaran. Pemimpin klan menjawab, kau tahu bahwa hanya pemimpin, wakil, dan anggota inti klan yang diizinkan memasukinya, bukan? Aku tahu, ucap Fikir Van. Namun, kalau memang tak diperbolehkan, maka aku akan menyerah. Meski begitu, kurasa aku tak punya pilihan lain selain menyelinap ke sana. Pemimpin klan tertawa pelan. Tidak perlu. Kau diizinkan memasukinya. Di bagian terdalam perpustakaan itu, bacalah Baskerville Swordsmanship, 6 TH Fang yang berada di area terbatas ke-6. Fikir Van tersenyum dalam hati. Tak pernah ada anak haram dengan nama Tengah Van yang berhasil membaca lebih dari 4 TH Fang. Tapi aku tidak akan goyah. Saat ini, Hugo baru di tingkat 7 TH Fang. Di kehidupanku sebelumnya, dia berhasil menciptakan teknik ke-9. Aku masih ingat hinaan-hinaan itu. Di kehidupan ini, aku akan melampauinya. Karena aku akan mendapatkan naskah swordsmanship yang sejati, warisan dari pemimpin klan pertama Baskerville, orang yang membunuh 7 bencana. Dan siapa yang akan memberikannya padaku nanti? Hugo Le Baskerville. Pemimpin klan mengangguk. Aku menantikannya. Semoga berhasil. Terima kasih, jawab Fikir Van. Akan kulakukan yang terbaik untuk memenuhi ekspektasimu.